Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqala far'un wasalatul mutanajjis. Setelah kemarin kita membahas tentang najis dan tata cara mensucikan najis dengan air yang bagaimana dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas tentang air yang telah digunakan mensucikan najis. Maka status airnya itu apa? Apakah najis, apakah enggak najis? Nah, kemarin dijelaskan kalau airnya sedikit itu harus airnya yang datang warid. Jangan sampai airnya maurud didatangi. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, ini kalau misalnya air sedikit kemudian digunakan untuk mensucikan najis, artinya airnya warid didatangkan atau dikucurkan atau digebyurkan misalnya. Maka air sisa yang habis dari bukan sisa bekas yang buat nyuci najis itu bagaimana? Ini namanya disebut dengan ghusalah. Jadi kalau ini pakaian misalnya kena najis di sini, kemudian kita ada air satu gayung dituangkan, dikucur di sini, otomatis ngocos. Nah, air yang ngocos ini loh, ini namanya ghusalah, Ini yang akan kita bahas. Air yang begini ini gimana? Apakah najis? Apakah ini memang kalau di Indonesia mungkin nggak sampai terpikirkan begini karena air banyak istilahnya ya. Air banyak jadi nggak sampai terpikirkan air itu mesti melimpah, mesti dibuang langsung gitu. Tapi bagi orang yang atau dalam keadaan yang airnya sedikit, kemarau panjang misalnya, kita masih butuh air yang lain misalnya. Maka bagaimana? Ini bisa disiasati untuk memanfaatkan air, karena air itu penting sekali. Far'un utawi iku fara'. Wasalatul mutanajjisi utawi wasalae perkara sing kena najis. Artinya banyu sing wis dienggo basuh najis. Walau ma'fuan anhu, senajan anane najis yang mencampuri air itu, yang disucikan dengan air itu adalah air najis yang ma'fu, dimaafkan opo anhu al mutanajjis. Contohnya apa? Contohnya sing disepuro dimaafkan, najis yang dimaafkan sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin, kadamin koyo dene getih, qalilin kang sithik. Ini fasolat ngono mau lamun kok pisah opo ghusalah wa qad zalat hale teman-teman ilang opo al-ainu kahanane najis wa sifatuha lan spiro-piro sifate ain walam yataghayyar lan ora berubah opo ghusalah walam yazid lan ora tambah opo waznuha timbangane ghusalah ora tambahe ba'da tibari ma yakhuduhu ing dalam sakwise milang-milang perkara yakhudhu kang ngalap ing ma opo asaubu pakaian. Ini hatane ma minal ma'i saking banyu. Wal ma'ulan milang-milang banyu minal wasakhi saking reget atau kotoran.
Wakot tohurin masih berjalan terus. Wakot tohuro lan teman-teman wisuci opal mahalu tempate. Nah, wakot tohurul mahalu lan tempate. Lagi mau disilasakan kabeh, wa salah mubtada durung ana khobare iki khobare. Wa salatul najis iku tahiratun suci. Nah, ini namanya juga Fathul Mu'in. Jadi mubtadanya banyak tuh. Terus sampai di dalamnya ada jumlah mu'tar itu namanya dalam nahwu itu. Banyak pembahasan. Ternyata terakhir tahiratun. Itu dari khobarnya gue salah. Jadi ini makanya harus paham nahwu ini. Kalau nggak paham nggak salah paham itu nanti. Nah, artinya begini, air yang telah digunakan untuk mensucikan najis, contohnya seperti tadi, air 1 galon, satu gayung, di sini najis, kemudian dikucurkan untuk menghilangkan najis yang ada di sini. Airnya ngocos, ditadai, misalnya ditadai. Air yang bekas yang notos ini bekas, berarti kan air ini telah digunakan untuk mensucikan najis di sini, terus ditadai timba ember misalnya. Maka air yang di ember ini hukumnya bagaimana? Ini namanya ghusalah. Nah, ghusalah yang di ember ini dihukumi tohiroh suci. Suci tapi dengan 3 syarat. Suci dengan 3 syarat. Enggak sembarangan langsung suci, enggak. Harus dengan 3 syarat. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi berarti ini suci. Tapi sucinya suci tok loh ya, bukan tidak bisa untuk mensucikan. Kan kemarin disebutkan air itu pembagiannya ada 4. Tohir mutohir, ghair makruh isti'maluhu. Tohir mutohir, makruh isti'maluhu. Terus tohir ghair mutohir. Tohir ghair mutohir ada 2. Air yang mustakmal. Mustakmal digunakan untuk menghilangkan hadas. Atau air yang telah digunakan untuk mensucikan najis. Ya ini nih maksudnya. Kemarin waktu di Fathul Qorib itu kan, di takrib itu. Jadi pembagian air itu ada 4. Yang nomor 3 adalah air yang tohir. Tohir ghair mutahhir. Air itu suci tapi tidak bisa buat untuk mensucikan. Digunakan menghilangkan najis nggak boleh, dibuat wudhu juga tidak boleh. Ini bagian yang 3 lah ini. Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis seperti tadi contohnya, itu adalah air suci tapi ghair mutahhir. Suci. Artinya gimana? Kalau dibuat minum bisa. Buat kopi misalnya bisa, dibuat teh misalnya, digodok misalnya, boleh karena tapi untuk digunakan wudhu, digunakan menghilangkan najis itu nggak boleh. Nah akhirnya itu suci, tapi dengan syarat 3. Syarat yang pertama beliau menjabarkan, kan ini memang airnya kan sedikit, maksudnya ini ghusalah. Kalau disebut ghusalah berarti perumpamaannya adalah air tadi yang saya contohkan adalah 1 gayung. Berarti kan air sedikit lah pokoknya. Dan kalau air banyak ya juga termasuk ghusalah, tapi nanti pembahasannya tentang berubah dan tidak berubahnya kalau yang banyak. Jadi misalkan air banyak sekali, terus dibuat untuk mensucikan najis, maka berubah apa enggak? Kalau berubah ya berarti najis, kalau nggak berubah berarti ya suci, karena air yang banyak itu tidak bisa najis kecuali dengan berubah. Walaupun ada najisnya, kalau air banyak nggak berubah tidak najis. Tapi kalau air sedikit, nah, itu kan berubah nggak berubah tetap najis. Tapi ini beda, karena airnya itu datang warid. Kalau tadi kan 1 ember terjemplung najis, makanya kemarin dipraktekkan
Kalau dalam mencuci mesin cuci, misalnya mencuci pakaian melalui mesin cuci, maka caranya kan kemarin sudah di. Makanya kalau air 1 gayung dikucurkan untuk mensucikan najis, ditadai dengan ember, maka air yang di ember ini namanya ghusalah. Ini contohnya, contoh. Bisa saja enggak seperti ini, misalkan di air di mesin cuci misalnya, bisa itu namanya ghusalah. Nah, ghusalah ini suci, tapi dengan 3 syarat. Airnya sedikit itu tadi, kalau banyak dari air yang sedikit. Walaupun kata beliau, najis yang digunakan untuk dihilangkan itu adalah najis yang dihilangkan dengan air itu adalah najis yang makfu. Jadi misalnya di sini seperti darah sedikit kan makfu, artinya dimaafkan, kayak kemarin. Darah sedikit adalah najis tapi hukumnya makfu, dimaafkan. Meskipun itu darah dimaafkan kemudian dicuci dengan air tadi, airnya datang dikucurkan, dikebyurkan, maka sama saja. Air yang di sini statusnya ghusalah. Nah, statusnya ghusalah. Berarti suci. Caranya, syaratnya 3. Yang pertama adalah najis yang di sini benar-benar hilang. Jadi air najis yang dikucuri air di sini benar-benar hilang, nggak ada najisnya, bersih, suci. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, airnya tidak berubah. Nah, tidak berubah. Jadi betul-betul ketika dikucur dengan air di sini sudah semua sifat najis itu hilang, bersih lah sudah, pokoknya suci istilahnya, bersih, nggak ada sisa-sisa apa, pokoknya bersih. Yang kedua, air yang ada di ini tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena ada sedikit. Kalau banyak kan tadi pembahasannya. Karena ini airnya yang disokkan itu ke najis itu adalah air sedikit, maka disyaratkan airnya ini tidak berubah. Soalnya kalau berubah berarti ini najis ini. Syaratnya tidak berubah, 2. Jadi tempatnya suci, terus betul-betul bersih tempatnya ini, tuhurul mahal, dan tidak berubah. Syarat yang ketiga, air itu tidak menjadi bertambah timbangannya. Setelah dihitung, misalnya begini, tadi berubah, tidak tambah, artinya ini kan 1 gayung. Ketika disucikan najis di sini, air yang netes sini, ini kalau di prosentase tetap 1 gayung. Setelah dihitung yang diresep ini berapa, yang diresep oleh pakaian itu kira-kira berapa, ya, berapa? Oh, misalkan 1 mili misalnya yang diresap ini, berarti air yang di sini 1 gayung kurang 1 mili. Bukan 1 gayung dikebyurkan kemudian sisa di sini tetap 1 gayung, berarti itu tambah. Paham ini? Jadi kira-kira diresap oleh pakaian itu berapa? Kira-kira ya pokoknya diresapnya itu kira-kira diresap itu berapa? Jadi kalau 1 gayung berarti dikurangi dengan yang diresap. Kalau tetap 1 gayung berarti tambah ini, nggak suci. Maka syarat 3 ini harus terpenuhi. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka ini air yang namanya ghusalah itu suci. Begitu juga misalnya ada kotoran yang lain selain najis, misalnya ada kotoran yang selain najis ikut nyemplung, atau di sini kira-kira berapa misalnya kotoran yang bukan najis, ketika ikut dengan air itu bisa meresap berapa. Misalnya ini kotoran yang tidak najis loh, seandainya ada kotoran selain najis yang memang juga butuh dibersihkan misalnya, jadi sama, maka yang diresap oleh kotoran itu tadi,
yang tidak najis berapa. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi sekira gayung, satu air gayung itu dituangkan, dikucurkan, maka tinggal berapa sisanya. Di prosentase dihitung. Kira-kira kalau yang diresap itu 2 mili misalnya. Maka kalau diperkirakan ini yang di ember ini, nah, satu gayung kurang 2 mili, berarti pas. Nah, tapi kalau tetap satu gayung atau kurangnya cuma 1 mili, ya 100 mili misalkan, berarti tambah itu. Kalau tambah berarti nggak bisa suci. Ini syaratnya ada 3. Nah, ini namanya ghusalah. Jelas ini, paham ini. Ini suatu saat memang kita butuh itu, makanya kita hal-hal seperti ini dibahas oleh ulama ketika kita butuh air atau bagaimana memaksimalkan ini, itu bagaimana hukum airnya, itu bisa saja itu. Qala dawuh sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh ngaten. Wa yadhharu lan pertelo apa al iktifa'u ngalap cukup fihima ing dalem. Ing dalem iktibar. Ing dalem iktibar ma ya'khuzuhu saub minal ma' wal ma' minal wasakh. Jadi tadi hitungan tadi loh, hitungan tadi. Itu cukup bidzonni kelawan dzon lan prasangka. Diperkirakan saja kira-kira lah, pokoknya itu sudah cukup. Enggak harus ditakar betul-betul disenti ditimbang atau apa, enggak perlu. Jadi cukup betul hanya kira-kira sama lah ini. Menurut prasangka ini perkiraan sama sudah. Enggak tambah ini. Ya sudah cukup. Enggak harus ditakar betul-betul sehingga dibuktikan, enggak perlu. Zon aja sudah cukup. Jangan susah kalau mau dipraktekkan, kita butuh alat dan lain-lain, lama nggak se ini ya, cukup dengan alat sudah, ini nggak pas ini. Nah ini namanya salah. Ini kadang banyak orang yang nggak paham tentang ini. Makanya kita harus tahu ini fikih. Jadi untuk menghemat air, kemudian air yang terkena itu hukumnya bagaimana, itu namanya salah. Far'un. Ini mazhab kita Syafi'i, kayak mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab Maliki enak sekali. Yang penting air itu sedikit, kena najis pun kalau nggak berubah nggak apa-apa. Yang penting nggak ada istilah musta'mal di sana. Musta'mal, pokoknya air itu jernih dan masih dinamakan air mutlak, ya sudah, itu berarti suci. Enak lah. Dalam air itu mereka enak sekali. Kalau kita sangat-sangat terperinci sekali. Hati-hati. Idza waqa ing dalam arikalane tumibo fito amin ing dalam panganan jamidin kang atos keras. Contohnya apa? To'am jamid kasaminin kaya dene kalau di pondok dulu manane bubur samin. Jadi ya sejenis itu, padahal samin ya apa namanya kayak minyak itu yang kental itu, yang itu. Ya. Pokoknya makanan yang kental, yang keras. Apa sing tumibo, sing jatuh, fa'rotun tikus. Ada makanan yang makanan itu keras, kemudian kejatuhan tikus. Kejatuhan tikus yang mati maksudnya, bukan tikus hidup. Kalau tikus hidup kan nggak ada bahasa najis. Gitu. Karena tikus bukan najis. Itu maksudnya. Jadi kejatuhan tikus. Tikus jatuh di makanan yang, atau tikus belum jatuh, waktu jatuh hidup, setelah sampai di mati. Nah, itu sama saja. Oh, ternyata di zaman itu ada tikusnya, tikus mati. Masalan ayu masilum masalan, kelawan perumpamane. Sawise jatuh famatat, lah ini sudah nuli mati, apa fa'rah. Nah, kalau ada makanan yang keras, atos kalau bahasa Sunda itu sudah ya.
keras, kejatuhan tikus, setelah jatuh tikusnya mati. Maka gimana? Ulkiyat. Mongko dibuang apa fakroh. Cukup bangkai tikus itu dibuang. Wa ma haulaha lan perkara-perkara panganan haulaha kang dalem kiwa tengene fakroh. Nyatane ma mimma saking panganan-panganan masa kang ngenani ing fakroh apa ma ing fakroh fakot engko bloko. Artinya kalau makanannya itu keras, kejatuhan tikus, tikusnya mati. Atau bukan tikusnya hidup, tikusnya langsung jatuh mati. Pokoknya walhasil di situ adalah bangkai lah najis. Tapi makanan keras. Maka gimana? Cukup ambil buang tikusnya dan makanan yang sekelilingnya ada makanan yang sekeliling dari apa namanya? Tikus. Jadi tempatnya saja. Jadi ini misalnya, nah, pluk di sini. Maka tikusnya diambil dan makanan yang sekelilingnya ini buang, yang lain suci, boleh dimakan. Nah, tempat jatuhnya itu seret, nah, mati di sini. Nah, ambil terus sekelilingnya ini makanan yang kena tikus dan sekelilingnya itu buang, sisanya makan. Nah, itu boleh. Tapi ini makanan yang keras. Makanan yang keras. Ya keras kan nanti ada ukurannya, keras itu bagaimana? Itu nanti. Yang dimaksud keras itu bagaimana? Enggak keras-keras banget kayak ubin ini atau kayu, bukan. Jadi nanti ukurannya keras itu ketika disentuh atau dipiak, disentuh, itu enggak mudah langsung balik, enggak langsung balik. Nah, kalau langsung balik berarti ma'e. Jadi ada makanan kan, ada makanan yang kental banget sehingga kalau di sini kayak misalnya ya misalkan gitu. Tapi kalau ada makanan yang gitu terus ketika di ini langsung balik lagi. Ketika diambil nggak balik lagi. Nggak mudah langsung balik misalnya. Tahu balik tapi nanti lama. Misalnya. Maka ini yang dimaksud makanan jamid, makanan yang keras. Sudah. Nah ini nanti itu dibuang apa tikusnya, kemudian makanan yang tersentuh itu oleh dan sekelilingnya dibuang, sisanya suci, boleh dimakan. Wal baqi utawi kekerenane sing isih iku thahirun suci, itu tadi kalau sudah dibuang tikusnya dan sekelilingnya dibuang, maka yang sisanya itu suci. Wal jami itu utawi panganan sing atos, huwa yo al jamid iku alladzi panganan silai ladzi idza urifa idza ghurifa kang ing dalem ari kalane dicawuk diciduk apa minhu alladzi la yataradu mongko ora balik apa alladzi ala qurbin ing atase waktu parek. Jadi tadi kan kalau diambil sudah tuh yang sisanya suci. Nah terus untuk mengetahui jamid keras itu gimana? Tadi yang saya sampaikan, ketika dicawuk atau diambil lah ya, diambil, maka tidak langsung kembali lagi. Tidak langsung kembali lagi, tidak terus langsung kembali lagi. Berarti itu namanya jamid. Tapi kalau diambil langsung berarti itu bukan jamid, namanya ma'e. Kalau ma'e najis semua. Makanannya ini kalau ma'e. Makanya bahasan kita adalah ketika najis itu jamid. Jamidnya itu tadi ketika misalkan kita ambil, kita cawuk, kita ciduk, misalkan ambil sebagian itu enggak langsung balik lagi, enggak boleh kerapat lagi. Nah, itu namanya jamid. Tapi kalau diambil terus langsung balik lagi, berarti itu bukan jamid tapi ma'e.
Walaupun nanti misalnya baliknya lama, oh, misalnya berapa menit, berapa jam atau apa baru balik lagi, termasuk jamid. Yang penting bukan langsung atau dengan waktu yang pendek langsung balik lagi. Kalau dalam waktu yang pendek balik lagi, ya sudah. Berarti itu ma'ek. Kalau ma'ek itu nggak bisa suci, harus dibuang semuanya. Karena semuanya adalah najis. Biasanya itu kayak dodol yang masih panas itu ya, dodol yang masih panas kan apa? Keras apa ini? Apa cair? Iya, lembek. Kalau diambil balik lagi cepet enggak? Berarti termasuk jamid. Nah, termasuk keras. Nah, soalnya ukuran jamid atau keras atau tidaknya itu tadi, kalau misalkan diambil itu enggak langsung balik. Walaupun nantinya balik tapi lama, waktunya lama. Maka ini berarti jamid. Keras. Tapi kalau diambil langsung sih, berarti bukan jamid. Itu ukurannya. Nah, dodol bagaimana? Kalau dodol diambil nggak langsung balik, lama waktunya, berarti itu termasuk jamid. Kalau kejatuhan najis, tinggal najisnya dibuang dan sekelilingnya sudah beres. Sisanya dimakan. Sisanya suci. Blueberry keras. Blueberry kan keras, kalau diambil nggak bakal balik lagi. Ya seperti ini, samin itu sejenis blueberry. Kalau di sana yang namanya samin itu kayak minyak samin yang ini apa? Ada minyak samin itu. Jadi kayak blueberry ya itu apa? Apa namanya sih kalau samin? Apa sih apa? Zubdah. Zubdah itu. Jadi apa? Kalau diambil nggak langsung balik berarti jamid. Tapi kalau diambil terus kumpul lagi ya berarti ma'e. Kalau ma'e nggak bisa suci, najis semua. Masya Allah. Nah ini sudah. Nah nanti kita akan membahas tentang penting sekali ini. Seandainya sumur kena najis, sumur ada bangkainya. Nah, kan? Kejatuhan, sering kan? Ada sumur atau kan sumur kan memang ada apa nyumber kan apa namanya mengeluarkan airnya gitu kan. Nah kalau kalau sumur ternyata ada tikus mati di dalamnya atau apalah ada bangkainya di dalamnya, maka gimana cara mengurus? Apa dikuras? Apa bagaimana? Nah ini ada pembahasan khusus tentang air sumur ketika air sumur itu terkena najis atau ada bangkainya di dalamnya. Apakah airnya sedikit, apa airnya banyak? Kalau airnya banyak kan kalau nggak berubah nggak apa-apa. Tapi kalau airnya sedikit, berubah nggak berubah tetap najis. Terus nyucikannya gimana? Apa dikuras dulu atau bagaimana? Kan susah nih sumur ini. Nah iya, itu nanti ada caranya khusus. Kalau misalnya di sumur itu, gimana cara mensucikannya? Nah ini nanti insya Allah nanti kita bahas tentang air yang seperti ini di sumur. Ini penting sekali karena di desa, di kampung misalnya masih menggunakan sumur. Kalau terkena najis itu bagaimana untuk mensucikannya? Ini harus paham. Karena atau mungkin kolam, misalnya kolam terkena najis misalnya, ada najisnya. Maka dilihat dulu kolamnya besar apa kecil. Lihat dulu, maka bisa disucikan misalnya. Kalau mau diwantu atau misalnya, waduh terlalu ini misalnya, terlalu apa repot dan lain-lain. Ya nanti ada cara-cara untuk mensucikan air-air yang seperti itu jika terkena najis. Ya, ini penting sekali, kalau enggak ya kita bahaya itu air yang kita gunakan enggak suci, bahkan najis ini ya. Bahaya, nggak bisa disuci, nggak bisa suci, wudunya nggak sah apanya, nah apa pakaiannya nggak, waduh bahaya itu. Makanya harus tahu ini air sumur. Insya Allah nanti kita bahas nanti insya Allah ada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah ini sudah ada dua pembahasan yaitu al-ghusalah dan makanan yang keras yang tertimpa najis kena tikus mati, terus bangkai
Oke, mangetikus. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipaham. Barokah difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.